Selamat siang, salam sejahtera, shalom. Saudara-saudara seiman dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya berjumpa kembali untuk berbagi berkat siaran langsung yang Tuhan berikan hari ini. Terlebih dulu saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa sebelum menerima berkat renungan firman-Nya. Tuhan, anugerah yang terbesar di dalam hidup ini. Jika hamba-Mu bukan hanya sebatas mengenal Engkau, tetapi merasakan akan penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu. Sebab manusia selama hidup di bumi selalu ditandai dengan kelemahan tubuh, ditandai dengan kekhawatiran hidup. Tetapi bagi-Mu Tuhan, ketika kami lemah, kami boleh kuat. Sebab firman-Mu adalah lebih daripada hidup. Oleh karena itulah Tuhan, terpujilah Engkau dengan segala hikmat dan pengetahuan akan kasih rahmat-Mu. Terlebih dulu Tuhan, kami akan mengusirkan segala kuasa kegelapan, roh-roh yang mencoba untuk mengganggu jalannya share berkat firman-Mu hari ini. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Amin. Saudara, hari-hari begitu cepat kita akan lalui. Pernahkah saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa kebenaran itu jauh lebih besar daripada apa yang saudara alami dengan saya melewati hari-hari hidup ini. Dengan segala persoalannya, dengan segala kelemahan tubuh. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, karena ketakutan itulah mengandung hukuman. Jadi pengertian hukuman adalah saudara pertama tidak mengalami damai sejahtera. Orang yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, dia selalu berada di dalam situasi yang remang-remang untuk lebih dalam lagi di dalam kegelapan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingatkan di dalam berkat doa dan renungan hari ini dengan tema kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Hari ini lewat segala pergumulan hidup. Arti pergumulan itu bukan berarti persoalan-persoalan hidup. Pergumulan hidup itu adalah hidup. Itu adalah sesuatu nafas yang Tuhan berikan. Itu yang pertama untuk kita harus melakukan pergumulan lewat doa dan renungan. Itu bukti saudara dan saya adalah melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Allah dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Haleluya. Jadi di dalam tema ini kasih Tuhan, kasih yang sempurna, berbicara 3 hal yang Tuhan berikan hari ini. Yang pertama adalah setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Tuhan adalah memiliki kesaksian. Jadi setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Tuhan adalah memiliki kesaksian. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tanda firman telah menjadi manusia diam di dalam hidupnya. Ada tanda firman diam di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ini
hidup di dalam terang kasih Allah. Ada firman, diam di dalam kehidupannya. Yang ketiga, baru orang lain melihat bahwa orang ini benar-benar hidup di dalam terang kasih Allah. Kita akan bahas satu persatu. Setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Tuhan adalah memiliki kesaksian Allah tentang anaknya. Jadi yang pertama dari tema kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Jadi setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Allah adalah memiliki kesaksian tentang anaknya, Yesus Kristus. Jadi memiliki pengenalan akan pribadi Allah di dalam pribadi anaknya, Yesus Kristus. Sebab dialah yang akan menjadi juru selamat kita. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Saudara, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita ulang bersama-sama dan kita boleh rasakan. Adakah pengenalan saudara dan saya kepada Yesus hingga merasakan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi. Oh maaf saudara, ini tadi 1 Yohanes yang saya baca adalah 1 Yohanes 4. Ini adalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya ulang. Tadi saya membaca di 1 Yohanes 4 ayat 9 10. Ini 1 Yohanes 5 ayat 9 dan 10. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Berarti firman yang diberitakan tentang Yesus Kristus, pengenalan saudara akan Yesus Kristus sebagai anak Allah, itu benar-benar ada di dalam kehidupan saudara, mengenal dengan benar saudara hidup di dalamnya. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Saudara, inilah firman yang kita dengar dari setiap hamba-hamba yang memberitakan. Siapa saja, hamba itu bisa pendeta, bisa setiap pribadi yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan bersaksi. Karena kasih Allah itu begitu besar di dalam hidupnya tentang anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia membawa kabar baik dan keselamatan. Jika hari ini kasih itu dinyatakan lewat kesaksian, firman yang diberitakan ada di dalam kehidupan saudara dan saya dan saudara bisa berkata-kata tentang kemuliaan Allah yang terdapat dengan Yesus. Itulah saksi bahwa saudara telah memiliki kasih Allah dan berkata-kata tentang anak Allah, memiliki kesaksian Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi firman itu kuat, ada di dalam kehidupan saudara dan saya.
sebagai terang yang memiliki kesaksian, mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Sehingga di dalam menghadapi situasi kehidupan di dunia ini, terang itu menyala. Sebab pribadi anaknya itu adalah mencerminkan satu terang kemuliaan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah kasih. Dan ini dibuktikan bahwa saudara, setelah mendengar firman ini, implementasinya di dalam kehidupan hidup saudara adalah terbukti di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah, akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Terpujilah Tuhan. Ini yang pertama dari tema kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Jadi yang pertama ini adalah setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Tuhan adalah memiliki kesaksian Allah tentang anaknya. Di 1 Yohanes 5 ayat 9 dan 10 adalah bukti atau refleksi dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Itu yang ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi firman itu yang kita dengar. Kesaksian tadi adalah firman yang diberitakan, firman yang kita dengar. Itu dalam wujud manusia daging ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Benar-benar diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dan saya memiliki pengertian tentang kemuliaan Allah yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus tadi yang kita percaya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu firman yang telah menjadi manusia di Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu terbukti. Kasih firman itu yang diberitakan ada di dalam kehidupan ini. Saudara adalah memancarkan kemuliaan Allah yang diberikan kepada anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini berarti benar, firman itu adalah hidup, mencerminkan terang kemuliaan Allah di dalam pribadi anaknya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara dan saya berulang kali mendengar firman yang hidup, yang mengubahkan kehidupan saudara dan saya, pengenalan akan firman yang telah menjadi manusia di dalam pribadi anaknya yang menjadi kesaksian tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Dan inilah firman itu yang telah menjadi manusia diam di antara saudara dan saya. Melihat kemuliaan Allah, memancarkan kemuliaan Allah yang diberikan kepada anak tunggal Bapa penuh kasih karunia adalah wujud refleksi dalam kehidupan manusia. 1 Yohanes 5 ayat 6. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 6. Dia telah datang ke dalam dunia dengan tanda air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Dia itu adalah Allah, firman tadi yang telah menjadi manusia dalam tanda air dan darah, yaitu dalam manusia daging, kelahiran dalam wujud Kristus. Roh yang memberi kesaksian karena roh itu adalah kebenaran. Ini kehidupan. Jadi ada firman dan Roh Kudus yang menjadi terang di dalam kehidupan saya lewat proses kelahiran, agar semua menjadi terang bahwa berita tentang keselamatan, berita kabar baik adalah melalui proses lahir baru, yaitu di dalam firman, dalam terang Roh Kudus yang harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ini saudara,
Yang kedua, firman telah menjadi manusia, diam di antara saudara dan saya, di antara manusia yang benar-benar hidup di dalam kasih Allah. Ada kesaksian. Dan dia selalu ada roh kehidupan oleh karena firman. Dan pada saatnya ketika Tuhan akan datang, ketika dunia diizinkan masuk di dalam proses penderitaan, kasih, iman, pengharapan saudara itu benar-benar teruji oleh karena kasih Allah. Ada kesaksian di dalam hidup saudara mengalami dikerjakan oleh firman Allah, dan firman Allah itu tinggal di dalam kehidupan saya yang memancarkan kemuliaan Allah. Di situ saudara akan ternampak bahwa firman itu memancarkan kemuliaan Allah dalam situasi pujian, penyembahan yang terjadi. Kita baca di Yohanes 4 ayat 23-24. Kita baca di Yohanes 4 ayat 23-24. Yohanes 4 ayat 23-24 ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti firman itu harus betul-betul ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk memasuki proses tanda-tanda akhir zaman, proses penderitaan, penganiayaan, kita akan terjadi penyingkiran yang benar-benar mereka memiliki kesaksian tentang anak domba Allah, tentang kasih Allah ada di dalam hidupnya. Dan firman itu mencerminkan terang kemuliaan Allah yang mengubahkan hidupnya. Mereka tidak diizinkan masuk pada 3,5 tahun masa penganiayaan pertama. Mereka akan mengalami penyingkiran. Tetapi bagi mereka yang masih suam-suam kuku, mereka akan mengalami atau diizinkan masuk di dalam penderitaan yang lebih menderita daripada kehidupan yang kita alami saat ini. Artinya, saudara, hidup adalah kesempatan kita untuk bertahan di dalam penderitaan dan bertekun ini, untuk menyerahkan bahwa Tuhan itu lebih kuasa, kasih Tuhan itu lebih kuasa daripada nanti kita akan masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama masa penganiayaan. Itu akan terjadi lebih, menjadikan manusia itu lebih menderita daripada hidup di bumi ini sekarang ini. Haleluya. Saudara, inilah yang kedua adalah firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 6, dan Yohanes 4, 23, 24. Roh. Itu yang menjadi saksi karena roh itu adalah kebenaran. Saya ulang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini firman yang benar-benar ada di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sebatas pengertian, tetapi firman itu benar-benar tinggal di dalam kehidupan manusia. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, hidup dalam terang kasih Allah. Ini orang yang sudah benar-benar memancarkan sinar kemuliaan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran yang terdapat di dalam wajah Kristus. Akhirnya Kristus itu menjadi satu di dalam kehidupan saudara. Firman itu benar-benar ada. Yaitu baca di dalam Yohanes 12 ayat 8.
Yesus berkata pula kepada banyak orang, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang. Jadi ini, saudara, orang yang benar-benar mengenal Yesus oleh karena merasakan kasih Allah, ada kesaksian. Dia merasakan, bukan hanya mengenal, terang. Yesus berkata pula kepada banyak orang, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Kita loncat ayat yang ke 46 sampai 49. Jadi Yohanes 8 ayat ke-12 tadi. Terus 46 sampai 49. Saudara, atau kita baca aja di dalam lagi, ulang sekali lagi. Maka ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-46. Ini Yohanes 12 ayat 46. Saudara, Yohanes 12 ayat 46. Tadi Yohanes 8 ayat 12, sekarang Yohanes 12 ayat 46 sampai 49. Aku telah datang ke dalam dunia, Yesus telah datang sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu terjadi di dalam tadi Yohanes 3 ayat 17, 16-17. Bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Dan itu firman yang diberitakan. Jika saudara menolak tentang kebenaran firman, dan firman itu tidak ada di dalam saudara, maka saudara tetap berada dalam kegelapan, tidak berada di dalam terang kasih Allah. Sebab aku berkata-kata bukan, saya ulang ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Jadi firman itu yang akan mengadili sejauh mana saudara sudah mendengar dan apakah saudara sudah melakukannya. Di sini, jadi Yesus tidak menghakimi lagi. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini Yesus datang membawa kabar baik dan kabar keselamatan. Berarti jika saudara hanya mendengar tapi tidak melakukan, saudara mengabaikan kabar baik dan keselamatan. Dan aku tahu bahwa perintah ayat 49 tadi, saya ulang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintah aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, ini saudara-saudara adalah wujud refleksi daripada ayat Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah. Berarti kalau besar tidak ada yang lebih besar lagi. Kesempatan itu sudah diberikan. Jika saudara sudah mendengar firman-Nya, saudara tidak melakukan, berarti saudara mengabaikan kasih Allah. Saudara tidak akan tinggal di dalam terang kasih Allah, sehingga saudara tetap tinggal di dalam kegelapan.
Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Karena dia apa? Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Barang siapa menolak firman yang diberitakan, mereka menolak atau hanya mengenal saja tanpa merasakan, mengalami keubahan, tanpa ada persekutuan di dalam firman-Nya, di dalam firman itu tidak menjadi manusia, maksudnya tidak tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya, sebab firman itu sudah diperdengarkan, diberitakan, kabar baik untuk menyelamatkan, tetapi manusia tetap menolaknya. Haleluya. Kita baca yang terakhir, akhir zaman ini. Ini orang-orang yang ada tanda di dalam terang kasih Allah. Di dalam Wahyu 22 ayat yang kelima. Ini akhir zaman. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Inilah yang ketiga, hidup dalam terang kasih Allah. Saudara-saudara, demikianlah berkat renungan firman. Saya ulang dengan tema kasih Tuhan, kasih yang sempurna, berbicara 3 hal. Yang pertama, setiap orang yang berkata-kata tentang kasih Tuhan adalah memiliki kesaksian Allah tentang anaknya. Yang kedua, firman telah menjadi manusia, diam di antaranya, tinggal di dalam kehidupannya. Yang ketiga, hidup dalam terang kasih Allah, memancarkan sinar kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga. Amin.